Kisah dimulai dengan budaya perayaan pemakaman Tionghoa, yang dimana banyak orang membersihkan makam keluarganya ataupun sekedar memberikan persembahan berupa makanan. Jadi, si Oma ini tiba-tiba berkeinginan dimakamkan di tanah yang harganya 1 juta baht. Ini membuat keluarganya pusing 7 keliling. Apalagi dengan ekonomi anak-anaknya yang pas-pasan. Tiba-tiba, suatu insiden terjadi kepadanya. Ia dilarikan ke UGD karena ulah si cucu tengilnya ini yang bernama Dayat. Jadi, ibunya yang bernama Ajeng ini berpesan padanya, jangan pernah kasih tahu nenekmu jika ia divonis terkena kanker usus stadium akhir. Putri sebagai sepupu dari ayahnya ini meminta bantuan Dayat memperbaiki remote TV milik kakeknya yang bernama Akung. Meskipun udah tua bangka, namun masalah persyahwatan, ia nomor 1. Kemudian, ia meninggal dan mewariskan harta bendanya kepada putri yang telah merawatnya selama ini. Akung isalat,แบ่งยกบ้านของอีให้กับอามุย. Entah ada angin apa, tiba-tiba bocah ini mengunjungi omanya. Padahal sekalipun anak-anaknya jarang menengoknya. Ia membawakan makanan kesukaannya, yaitu daging sapi. Namun, karena ia sekarang penganut Dewi Kuan Yin, ia tak lagi memakan daging itu. Gak cuma buat neneknya celaka, bocah ini juga membuat masalah baru lagi nih. Ketika omanya ingin merebus air untuk persembahan Dewi Kuan Yin, ia berinisiatif membantunya. Namun justru membuat ulah dengan merebus airnya menggunakan microwave dengan alasannya agar omanya bisa berhemat uang. Akhirnya Oma mengusirnya dari rumah. Ketika meminta saran kepada putri bagaimana caranya menjadi cucu yang paling disayang, ia tak menduga ternyata selama ini pekerjaan putri adalah di industri mantap-mantap. Setelah menerima saran putri, Dayat menjual komputer gaming kesayangannya demi membahagiakan omanya. Namun, ini justru membuat Oma bertanya-tanya, mengapa bocah ngeselin ini selalu aja datang dan mengganggunya. Akhirnya, disinilah ia membocorkan riwayat penyakitnya yang terkena kanker usus stadium 4 dan mengatakan jika hidupnya tak akan lama lagi. Dan anak-anaknya pun juga tak mau tahu persoalan ini. Padahal sebelumnya, ibunya sudah melarangnya buat memberitahukan kepadanya. Dayat mengatakan tujuan ke rumahnya untuk membalas budi ketika dirinya dulu diasuh oleh neneknya. Akhirnya, ia menyetujuinya dan menyimpan uangnya untuk keperluan mereka. Karena keesokan harinya mereka harus berjualan bubur, maka Dayat harus tidur dan bangun di jam 5 subuh. Banyak orang mengatakan jika omanya beruntung banget punya cucu yang sayang kepadanya. Betapa mirisnya Oma ternyata selama ini ia mengonsumsi makanan gak layak alias busuk yang banyak tersimpan di kulkasnya. Dan kebiasaan lainnya juga Oma setiap minggu selalu berdandan dengan kemeja batiknya dan bermenung sendirian di samping rumahnya. Berharap ia selalu dikunjungi oleh keluarganya seperti tetangga kanan kirinya. Dan selama ini ia merasa sangat kesepian. Pada akhirnya, yang ditunggu-tunggu pun tiba. Mereka semua berkumpul di pesta makan siang keluarga. Oma sangat ingin bermain kartu dengan mereka. Namun, anak-anaknya tidak pernah ada waktu, terutama anak sulungnya yang bernama Jeffrey. Ia terkenal paling disayang di keluarganya. Betapa mengejutkannya ketika Oma mengatakan ia sudah tahu mengenai penyakit kanker yang dideritanya. Dan tidak perlu repot-repot lagi mereka mengantarkan berobat, karena pastinya akan membebani mereka. Namun, pada akhirnya, Dayatlah yang mengerti tentang keadaan Oma. Setiap hari, Ajeng selalu tidak pernah absen untuk menemaninya berobat. Inilah yang membuat Oma keberatan dan khawatir jika ia terus-terusan menemaninya akan membuatnya dipecat dari pekerjaan. Disinilah makin terlihat ketulusan Dayat untuk dapat menggantikan ibunya dalam merawat omanya. Dan untuk pertama kalinya juga, Dayat mengenalkan Oma kepada putri sebagai sepupu dari ayahnya. Pada saat malam hari, Dayat dikejutkan oleh neneknya yang sedang berdoa. Karena ia menyadari dirinya sudah tidak lama lagi untuk hidup. Dan sering bermimpi tentang orang tuanya yang ingin menjemputnya ke alam baka. Kondisi kesehatan Oma mulai menurun, membuatnya sudah tidak bisa banyak beraktivitas lagi. Dari urusan memandikan sampai segalanya, Dayatlah yang mengurusnya. Dayat juga berusaha memasang kamera agar bisa memantau dan mengawasi omanya ketika dirinya tak di rumah. Terlihat si Najib anak bungsunya ini mencoba memperbaiki toiletnya yang rusak. Anak bungsunya ini sebenarnya adalah orang problematik. Ia adalah peminum yang handal dan juga seorang penjudi. Oma selalu mengkhawatirkan dirinya. Apabila dirinya pulang, pasti ada sesuatu yang menimpanya. Akhirnya si sulung yang paling disayang menjemputnya untuk tinggal bersamanya. Dari fasilitas kasur maupun TV sudah tersedia. Apapun yang dibutuhkan Oma, segalanya
tersedia di rumahnya. Namun sebenarnya masalahnya bukan itu. Dayat memikirkan bagaimana dengan pengobatannya dan juga usaha buburnya jika ia tinggal di rumah mereka. Ini membuat pertimbangan besar bagi Oma. Jepri sangat berterima kasih kepada ponakannya yang telah merawat Oma dan mencoba memberikan sedikit uang kepadanya. Namun, Dayat tidak mau menerimanya karena dia benar-benar tulus ingin merawat neneknya, bukan karena imbalan. Jadi ini semua semata-mata Jepri ingin menjadi putra kesayangannya. Namun, pada saat perjalanan ke kuil, dikit demi sedikit membuka sifat asli mereka. Ada sedikit selentingan omongan tidak mengenakan dari mulut menantunya yang bernama Tini ini. Sungguh sangat tega sekali. Rupanya dia telah menerima sumbangan peti mati untuk mertuanya ini. เดี๋ยวกูขึ้นไปก่อนเลยครับ พี่ก็เคยมาไหว้เจ้าที่นี่แหละ Saat menulis sebuah pesan harapan pun mereka semua sama sekali tidak mengharapkan Oma untuk sembuh. Justru malah Oma yang mengharapkan mereka tetap sehat dan dilimpahkan rezeki. Merasa sangat miris dengan perlakuan pamannya ini, Dayat tidak terima atas perlakuannya. Seperti ada udang di balik batu. อาม่าไม่ใช่ครอบครัวอีกเหรอ Rambut Oma perlahan mengalami kerontokan akibat efek dari kemoterapi yang dijalani. Oma berharap Dayat bisa meneruskan usahanya menjual bubur. มึงทำอะไรให้ดีไอ้นั่นมันขันที Ia sangat senang karena sekarang ia tidak kesepian lagi. Tiba-tiba, uang yang disimpannya hilang. Beruntungnya, Dayat telah memasang CCTV agar tahu siapa pelaku yang mencurinya. Ternyata, pamannya lah yang mencurinya. Najib kepepet mencuri uangnya karena ia terlilit hutang yang sangat besar. Tidak tega dengan kehidupan pamannya, ia memberikan warisan miliknya berupa perak murni agar ia bisa membayarkan hutangnya. Oma akhirnya mengajak Dayat untuk pertama kalinya ke tempat kakaknya yang masih hidup untuk meminta sedikit warisan yang telah diberikan orang tuanya dulu. Ia menceritakan dirinya sekarang terkena penyakit kanker dan ingin membeli sebuah tanah kuburan yang diimpikannya seharga 1 juta baht. Namun, usaha mereka gagal dan kakaknya malah mengusirnya dan tak memperdulikannya lagi. ประเดี๋ยวลือก็ไปหมดกับไอ้ผัวรวยถ้วย Dalam filosofi etnis Tionghoa, tanah pemakaman yang besar menunjukkan keluarga yang makmur dan juga keluarga yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Dokter menjelaskan jika kondisi Oma sama sekali tidak ada kemajuan meskipun sudah kemoterapi. Ini membuat dirinya harus tegar dan juga ikhlas menerima kenyataan. ญาติเองก็ต้องเข้มแข็ง กูก็มีสิทธิ์รู้นะ Di suatu malam, omanya mengigau, kesakitan dan ingin cepat menyusul kedua orang tuanya. Mendengar penderitaannya saja sangat menyedihkan. เดี๋ยวหมอก็เช็คอีกที Dan ternyata benar ada udang di balik batu. Tiba-tiba, Jepri menanyakan surat akta tanah rumah milik ibunya untuk ia jual. Padahal orangnya sendiri masih belum meninggal. Sungguh kebangetan banget ini sih. Ia mendesak Ajeng untuk memberikan suratnya dan akhirnya ia memberikannya. Dayat merasa selama ini tidak pernah diperhatikan oleh omanya karena selalu saja membela anak-anaknya yang terus menyakitinya. Akhirnya ia memutuskan untuk pergi meninggalkannya. Karena rumahnya sudah laku terjual, Dayat hanya bisa melihatnya dari CCTV untuk bisa memantau keadaan omanya dan rumahnya. Dan omanya dipindahkan oleh Jepri ke panti jompo. พี่พลคะมีหลานมาหาค่ะ Dan Najib mengatakan, ia sekarang sudah bisa membayar hutang-hutangnya dan ingin mengembalikan sisa uangnya kepada Dayat. Namun ditolak olehnya, karena setelah kejadian ini tidak ada lagi yang bisa membantunya. ชิช้าเองมาก Dayat yang sangat peduli dengan omanya ini akhirnya membawanya pergi dari panti jompo itu dan memindahkannya ke rumahnya sendiri untuk tinggal bersama dirinya dan juga ibunya. Dan sekarang, Oma sadar ternyata yang sangat peduli dengan dirinya hanyalah anak perempuannya Ajeng dan juga cucunya Dayat. Ketika hari raya Imlek, Jepri pamannya ini mampir ke rumahnya untuk menjenguk omanya. Namun, di luar Jepri dinasihati oleh keponakannya ini, jika dulu sewaktu pamannya kecil, sering banget sakit-sakitan dan seketika Oma berhenti makan makanan favoritnya yaitu daging sapi dan berdoa agar dirinya selalu sehat dan kuat. Akhirnya pamannya mulai tersadar dan meminta maaf. แม่ Namun, keadaan omanya sekarang sangat mengkhawatirkan. Di malam yang penuh kesedihan ini, Dayat berusaha menyanyikan lagu Chinese kesukaannya dan seketika omanya meninggal dalam ketenangan. จอนไหลตายกินบัวไหลตายเอง Disinilah momen yang sangat terenyuh ketika dirinya menerima telepon dari pihak bank karena selama ini neneknya telah menabung untuk masa depannya. Dan di saat itulah juga Dayat langsung memberikan hadiah pemakaman yang selalu diimpikannya.
มาจะฝากให้ทั้งปีแล้วมึงจะเอาเงินล้านไปทำอะไร Ketika perjalanan menuju ke tempat pemakaman itu, dirinya selalu memberikan kabar dengan mengetuk peti mati setiap ia melewati tempat favorit mendiang neneknya ini. Membuat paman-paman dan juga ibunya tak kuasa menahan tangis, dan film pun berakhir. Oke, terima kasih yang sudah mau menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.